Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya di tengah situasi pandemi seperti ini. Pada kesempatan kali ini, saya Indira Adalarita dari kelas 11 MIPA 3, nomor prestasi 23, ingin menyampaikan sedikit informasi perihal pemanasan global. Nah, kalian pasti sering kan mendengar tentang pemanasan global ini, baik dari tayangan televisi, pemberitaan di media sosial, maupun pada saat pembelajaran, sejak kalian di bangku sekolah dasar sampai sekarang di SMA. Nah, sebenarnya apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata pada laut, daratan, serta atmosfer bumi. Pada dasarnya, panas bumi ini berasal dari radiasi matahari, dan radiasi matahari ini ditahan oleh gas-gas yang terdapat pada atmosfer bumi. Atmosfer bumi ini sendiri terdiri dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% gas lainnya, termasuk gas rumah kaca. Lalu bagaimana proses ini dapat terjadi? Nah, penyebabnya itu ada banyak teman-teman. Yang pertama adalah gas buangan kendaraan bermotor. Gas pembuangan kendaraan bermotor ini biasanya mengandung suatu gas bernama karbon monoksida. Karbon monoksida ini selain berbahaya bagi pernapasan manusia, ternyata juga berbahaya untuk lingkungan. Yang kedua adalah konsep rumah kaca. Jadi rumah-rumah modern ini biasanya menggunakan kompartemen kaca. Kompartemen ini tidak ramah terhadap lingkungan teman-teman karena panas yang masuk ke bumi akan dipantulkan kembali ke atmosfer oleh kaca ini. Jadi panas tadi akan berkumpul pada atmosfer. Nah, yang ketiga adalah gas pembuangan industri. Gas pembuangan industri ini mengandung karbon monoksida, karbon dioksida, serta gas metana. Yang keempat adalah penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC atau komponen klorofluorokarbon itu biasanya berasal dari kulkas dan AC pendingin ruangan. Dan yang terakhir adalah berkurangnya lahan-lahan hijau karena penebangan liar, pembukaan lahan yang tidak disertai dengan penanaman kembali. Nah, semua penyebab tadi akan menyebabkan suatu proses lagi bernama efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah keadaan ketika panas di bumi terperangkap karena terhalang oleh gas-gas emisi yang menumpuk pada atmosfer. Apa sajakah gas-gas emisi itu? Nah, yang dapat menyebabkan efek rumah kaca ini bisa dari gas nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, karbon dioksida, serta CFC atau klorofluorokarbon. Pemanasan global mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, hal ini akan memberikan dampak yang cukup serius bagi seluruh kehidupan di bumi ini. Dapat kita lihat dari mencairnya gletser. Mencairnya gletser ini memberikan dampak lanjutan berupa meningkatnya permukaan air laut. Selain itu, pemanasan global juga dapat membuat perubahan cuaca yang tidak menentu. Nah, hal ini dapat menjadi sangat merugikan bagi petani karena mereka akan kesulitan mencari air yang disebabkan oleh kekeringan panjang. Lalu yang terakhir adalah kepunahan hewan. Suhu di bumi yang panas ini membuat hewan akan bermigrasi dari habitatnya. Dan di habitat baru belum tentu semua hewan dapat beradaptasi, sehingga hewan-hewan yang tidak dapat beradaptasi menjadi tidak dapat bertahan sehingga mereka akan mati. Hal ini juga memberikan dampak lanjutan berupa rusaknya ekosistem dan rantai makanan di permukaan bumi. Nah, bagaimana teman-teman? Udah paham belum? Semoga semua yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, stay healthy, stay safe, stay sane. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.